Mengejutkan. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran. Silakan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Komentar menohok Gibran soal isu Iriana diduga jadi dalang keputusan maju Cawapres. Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka akhirnya memberikan komentar terkait isu ibu negara Iriana Jokowi, yang diduga menjadi dalang di balik keputusannya maju sebagai Cawapres. Gibran menegaskan bahwa ibunda tidak pernah melakukan itu semua, terlebih terkait dugaan soal pertemuan dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra mengungkapkan alasan Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, Prabowo menyadari tidak sedikit pihak yang menilai Gibran sebagai bocah ingusan, terlebih pengalamannya di dunia perpolitikan masih baru. Gibran disebut tanpa pengalaman, bocil ingusan, karbitan, dan sebagainya. Meski banyak pihak yang menilai negatif terhadap Gibran, namun Prabowo tidak memperdulikan semua itu. Prabowo melihat Gibran sebagai putra Jokowi yang berhati bersih. Kata Prabowo, lebih baik saya pilih anak muda, mungkin bocil, mungkin karbitan, mungkin ingusan, tapi dia punya hati mulia dan bersih. Lebih baik jadi pemimpin nasional di masa depan, daripada orang tua yang busuk dan koruptor. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Optimis jadi kandang Prabowo Gibran, Gerindra targetkan minimal 65% suara di Jawa Barat. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani optimis menjadikan Jawa Barat sebagai kandang atau lumbung suara bagi kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 mendatang. Adapun hal itu dia ungkap seusai menggelar konsolidasi Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Gerindra Jawa Barat. Waktu pengarahan dalam acara konsolidasi agar Jawa Barat harus menjadi kandang Prabowo, kata Muzani kepada wartawan. Adapun optimisme Muzani itu didasarkan pada Pilpres di periode 2014 dan 2019 lalu. Dia menyebut, pada Pilpres 2014 Prabowo Subianto memperoleh suara sebesar 59,6%. Sementara tahun 2019, lanjut dia, Menteri Pertahanan aktif itu meraih angka 59,9% di Jawa Barat. 2014 Pak Prabowo menang 59,6%. 2019 Pak Prabowo menang 59,9%. Karena itu kita memberi atensi dan perhatian yang besar ke provinsi ini, jelasnya. Berdasarkan hasil tersebut, Muzani mengaku ingin mengoptimalkan kemenangan Prabowo Subianto di Jawa Barat. Pasalnya, Muzani menyadari medan pertarungan di Pilpres tidak mudah, sehingga perlu kita kerja sama bareng-bareng kerja dan kita perlu ada sinergi di lapangan, tandasnya. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Jawa Barat Partai Gerindra, Aries Marsudianto juga menargetkan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 untuk wilayah Jawa Barat. Aries menyebut, pihaknya menargetkan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming minimal 65% di Jawa Barat. Dia mengaku optimis dengan target tersebut lantaran mesin partai dan kerja relawan yang kuat. Ya setidak-tidaknya minimal 65% lah, ya gitu, kita juga optimis ya, karena mesin partai kita cukup kuat, relawan kita cukup kuat, hasil survei cukup bagus ya di Jawa Barat, moga-moga bisa tercapai, kata Aries kepada wartawan. Ya, kita minimal dari tahun kemarin, harus lebih bagus, dan angka 65 kita nggak muluk-muluk juga, itu semua ada perhitungannya dan survei sudah membuktikan. Saya rasa kita optimis, tandasnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Jadi rebutan, Susi Pujiastuti diklaim Gerindra akan gabung ke Prabowo Gibran. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menjadi magnet tersendiri bagi ketiga bakal calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024. Baik Anies, Prabowo maupun Ganjar telah bertemu dengan sosok mantan menteri yang nyentrik tersebut. Akan tetapi Susi tidak memberikan pernyataan resmi ke kubu mana ia berlabuh.
Meski demikian Ketua Badan Pemenangan Pemilu Gerindra Jawa Barat Aries Marsudianto mengklaim mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti akan bergabung dengan tim yang dipimpinnya untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran pada pemilu 2024. "Ya, kami masukkan Susi ke Dewan Kehormatan Bapilu," kata Aries. Aries mengatakan akan bersilaturahmi dengan Susi Pujiastuti untuk mengonfirmasi kesediaannya bergabung dalam Bapilu Gerindra Jabar untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran dan Gerindra dalam Pilpres dan Pemilu 2024. "Nanti ada kesempatan saya akan bersilaturahmi menghadap beliau untuk lebih intens dan lebih terstruktur," ujarnya. Selain itu, Aries mengatakan akan berkoordinasi dengan sejumlah tokoh Jawa Barat yang masuk dalam barisan Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan Prabowo Gibran dan Gerindra, seperti Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, dan M. Iriawan atau Iwan Bule. Saat ini mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi Ketua TKD Prabowo Gibran wilayah Jabar. Sementara itu, Susi sendiri belum buka suara mengenai sikapnya di pemilu mendatang. Sebelumnya, Capres dari PDIP Ganjar Pranowo telah menyambangi kediaman Susi di Pangandaran, Jawa Barat. Selain itu, Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar juga pernah mengutarakan keinginan agar Susi bergabung menjadi Timnas Amin. Berita selanjutnya, Capres PDIP serap aspirasi rakyat Papua, Ganjar mengaku kagum. Capres PDIP, Ganjar Pranowo menyerap aspirasi masyarakat dalam safari politiknya di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin, Ganjar mengaku telah mendapatkan banyak masukan terkait dengan rumah layak huni, pendidikan hingga keperluan lapangan pekerjaan, khususnya untuk masyarakat Papua. "Kami sudah banyak mendengarkan cerita, hadir di sini untuk melihat sendiri, untuk bersentuhan dengan Bapak, Ibu secara langsung, hadir untuk membuka telinga kami, mata kami, termasuk hati kami, untuk melihat kondisi yang ada," ungkap Ganjar. Menurut Ganjar, kebutuhan masyarakat itu akan dicarikan solusinya secara langsung dan cepat, tidak perlu menunggu ia menjadi presiden. Bahkan, Ganjar akan mengomunikasikan kebutuhan masyarakat Sorong kepada sahabat-sahabatnya yang terkenal pada aksi sosial kemasyarakatan. "Kami tadi banyak mendapatkan masukan. Tentu kami akan komunikasikan dengan jejaring yang ada, dan beberapa diantaranya adalah rumah tidak layak huni, pendidikan, beberapa diantaranya sudah bisa lulus, tapi belum bisa bekerja," beber Ganjar. Selain itu, Ganjar akui kagum dengan kerukunan beragama yang berada di Sorong. Umat Islam, Kristen dan agama lainnya hidup berdampingan dalam bingkai keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia.